Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas tentang metabolisme, bagian kedua yaitu katabolisme. Masih ingat katabolisme? Ya, katabolisme adalah peristiwa reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana atau pembongkaran molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Reaksi katabolisme itu adalah reaksi yang melepaskan energi. Nah, reaksi yang melepaskan energi itu biasa disebut juga dengan reaksi eksergonik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua jenis reaksi katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Secara garis besar, reaksi kimia respirasi aerob adalah sebagai berikut. Glukosa, dalam hal ini monomer dari karbohidrat, bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan H2O, uap air, serta menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat, sebanyak 36-38 ATP. Reaksi respirasi aerob itu memiliki 4 tahapan. Kita bedah tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, dan reaksi yang terakhir adalah rantai transfer elektron. Tahapan pertama dari respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis itu berasal dari dua kata, yaitu gliko dan lisis. Gliko itu berarti glukosa dan lisis artinya pecah. Jadi, glikolisis adalah reaksi pemecahan glukosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah atom karbon 6, kemudian dipecah menjadi 2 asam pirufat yang memiliki jumlah atom karbon 3. Sekali lagi, Ibu ulangi, glikolisis adalah proses pemecahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Dalam peristiwa glikolisis itu ada 9 langkah dan sepertinya agak rumit ya untuk mempelajari 9 langkah ini. Ya, meskipun di internet bisa kalian lihat atau bisa kalian pelajari sendiri bagaimana langkah-langkah dari peristiwa glikolisis. Tapi di sini Ibu akan mencoba membantu menjelaskan bagaimana cara memahami langkah-langkah pada peristiwa glikolisis. Ada 3 langkah besar pada peristiwa glikolisis. Yang pertama adalah tahapan yang membutuhkan energi, yaitu pada langkah 1-3. Yang kedua adalah tahapan memecah atom karbon pada langkah keempat. Dan yang ketiga adalah tahapan melepaskan energi, yaitu melepaskan fosfat yang akan menjadi energi berupa ATP atau adenosin trifosfat pada langkah ke-5 sampai langkah ke-9. Selain 3 langkah tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah atom C, yang kedua jumlah atom fosfat, yang ketiga posisi dari fosfat pada rangkaian karbon, dan yang keempat pelepasan fosfat untuk melepaskan energi.
Tahapan glikolisis ada 9 langkah dan melibatkan 10 senyawa. Glikolisis terjadi di dalam sitosol. Pada langkah pertama terjadi peristiwa fosforilasi, glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Berikutnya mengalami peristiwa isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat dan mengalami fosforilasi kembali menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Pada langkah keempat, itu terjadi peristiwa pemecahan atom C dari fruktosa 1,6-fosfat dipecah menjadi 2-gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian terbentuk 1,3-difosfogliserat, 3-fosfogliserat, 2-fosfogliserat, dan fosfoenol pirufat. Selanjutnya, fosfoenol pirufat akan memindahkan atom P-nya ke ADP dan terbentuklah 2 asam pirufat. Di sini terlihat jelas pada langkah 1-3 itu terjadi peristiwa yang memerlukan energi. Pada gambar terlihat ada ATP masuk, berarti ada energi yang diperlukan pada langkah 1-3. Pada langkah 4, itu terjadi tahapan pemecahan atom C. Kemudian, pada langkah ke-5 sampai langkah ke-9, itu terjadi peristiwa pelepasan energi. Yaitu, pada langkah ke-5 dihasilkan NADH, dan pada langkah ke-6 sampai ke-9 dihasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP. Perlu diingat hasil sesungguhnya adalah 4 ATP, tapi kemudian sudah dipakai 2 ATP pada langkah 1 sampai ke-3, sehingga hanya dihasilkan 2 ATP. Kemudian dihasilkan 2 NADH dan 2 asam pirufat. Tahapan berikutnya dari peristiwa respirasi aerob adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu reaksi perantara antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Pada reaksi dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat mengalami 3 peristiwa. Yang pertama adalah dekarboksilasi, yang kedua oksidasi, dan peristiwa yang ketiga yaitu penggabungan koenzim A. Substrat pada peristiwa dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepaskan karbon, membentuk CO2, oksidasi dengan melepas atom H akan membentuk NADH, dan penggabungan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Hasil akhir dari peristiwa dekarboksilasi oksidatif adalah 2 NADH dan 2 asetil koenzim A. Tahapan berikutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs, kalau memperhatikan bagan, terlihat sangat rumit ya, dan mungkin agak sulit untuk mengingat atau menghafalkannya. Nah, bagaimana caranya supaya lebih mudah untuk mengingat? Kita bisa menggunakan jembatan keledai. Kita lihat ya, seperti apa jembatan keledainya. Ini dia jembatan keledainya. Si iso kesunat fuma oke. Si sitrat iso isositrat ke alfa ketoglutarat su suksinil koenzim A nat suksinat fumarat ma malat oke oksaloasetat. Ibu ulangi, si iso kesunat puma oke.
Siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus ini dimulai ketika asetil koenzim A bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk senyawa sitrat atau asam trikarboksilat yang kemudian mengalami serangkaian reaksi untuk menghasilkan karbon dioksida dan elektron dalam jumlah besar. Siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau asam trikarboksilat. Pada peristiwa siklus Krebs dihasilkan NADH pada saat asam sitrat dirubah menjadi asam alfa-ketoglutarat. Asam alfa-ketoglutarat berubah menjadi suksinil koenzim A dengan melepaskan CO2. Kemudian pada saat asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat. Jadi pada peristiwa itu ketika asam sitrat menjadi asam alfa-ketoglutarat, ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, asam malat menjadi asam oksaloasetat, di situ dihasilkan NADH. Kemudian dihasilkan juga FADH, yaitu pada saat asam suksinat menjadi asam fumarat. Kapan ATP dihasilkan pada peristiwa siklus Krebs? ATP pada siklus Krebs itu dihasilkan ketika suksinil koenzim A berubah menjadi asam suksinat. Hasil akhir siklus Krebs dari 2 asetil koenzim A yaitu CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Tahapan terakhir dari peristiwa respirasi aerob adalah sistem transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria, tepatnya pada bagian krista mitokondria. Tahap ini berfungsi mengoksidasi NADH atau NADPH2 dan FADH2 dari tahap-tahap sebelumnya. Elektron dan H+ dari senyawa-senyawa tersebut akan dialirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Setiap terjadi perpindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Nah, oksigen itu akan berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen akan bergabung dengan H+ membentuk H2O. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi 1 NADH dapat menghasilkan 3 ATP, sedangkan oksidasi 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Pada peristiwa sistem transport elektron dihasilkan 34 ATP. Sehingga total ATP yang dihasilkan dari keseluruhan proses respirasi aerob adalah 36 ATP. Jadi, dalam mempelajari respirasi aerob harus diingat yang pertama tahapan, kemudian tempat, substrat, dan hasil akhir. Belajar biologi itu mengasihkan? Biologi pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.